Permisi, Bu. Iya, selamat datang. Aduh, silakan duduk ya. Iya, Bu. Senyamannya aja. Permisi, Bu. Iya, selamat datang. Aduh, silakan duduk ya. Iya, Bu. Senyamannya aja. Gimana? Dengan siapa? Saya Gea, Bu, yang kemarin membuat janji dengan Ibu. Oke ya, yang kemarin udah mengisi form ya. Iya, Bu. Iya, silakan duduk dengan senyamannya Gea ya. Nggak perlu tegang di sini sama Ibu. Oke? Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau ngucapin terima kasih nih buat Gea karena udah ngisi form gitu kan. Terus di sini juga Ibu mau perkenalkan diri secara personal karena kemarin kan kita belum kenal ya, belum lihat secara langsung. Jadi nama Ibu itu Arum. Gea bisa manggil Bu Arum supaya kita bisa lebih dekat lagi gitu, supaya nggak ada sekat gitu di antara kita. Jadi kita bisa lebih leluasa gitu buat ngobrolnya. Gimana Gea? Baik, Bu Arum. Nah, Ibu juga mau nyamarkan nih sedikit informasi buat Gea. Jadi di sini tuh Gea nggak perlu ya takut buat bercerita atau apapun karena di sini Ibu itu bakal menjamin rahasia Gea gitu. Ibu nggak bakal nyeritain rahasia Gea ke orang lain. Cerita ini cukup Ibu dan Gea dan pastinya Tuhan yang tahu gitu ya. Iya, Jadi Bu. Gea nggak perlu khawatir. Oke, Bu. Gitu. Di sini Ibu juga bakal membimbing Gea buat konseling ke depannya pada sesi konseling pada hari ini gitu. Gitu ya Gea. Iya, Bu. Saya akan mencoba untuk bercerita sejujurnya dengan apa yang saya rasakan kepada Ibu. Sip Gea. Oh iya, Ibu mau tanya nih sebelumnya. Kalau buat 30 menit ke depan kurang lebihnya Gea ada acara nggak ya yang urgent gitu kayak kuliah atau mungkin ada tugas-tugas lain? Tidak, Bu. Kebetulan kuliah pada hari ini kosong dan saya tidak ada keperluan lain yang urgent hari ini, Bu. Baiklah kalau gitu Ibu bakal menemani Gea selama 30 menit ke depan gitu ya Gea. Iya, Bu. Wah, tadi Gea nyampein kalau kuliahnya hari ini libur ya. Seneng nggak Gea kuliah hari ini libur? Iya, Bu, senang. Jadi lumayan saya jadi ada waktu untuk melakukan kegiatan yang lain, Bu. Sama ya Kak, Ibu dulu juga seneng banget kalau kuliah itu libur gitu. Emangnya kalau hari Senin gini pulangnya kamu jam berapa Gea? Biasanya jam 5 baru pulang, Bu. Itu waktu macet-macetnya nggak sih? Iya, Bu. Sama Ibu juga jam 5 tuh pasti kena macet parah banget, ya kan? Iya, Bu. Jadi Ibu mau tanya juga nih, kemarin tuh formnya itu kayak tuh hobinya dengerin lagu, bener nggak sih? Iya, Bu. Saya suka banget dengerin lagu. Saya juga suka nyanyi, Bu. Oh, suka nyanyi. Iya, Lagu Bu. apa tuh kayak? Lagu genre apa? Rock mungkin? Saya tuh lebih sukanya tuh yang sendu-sendu gitu loh, Bu. Musiknya yang melankolis gitu. Yang kayak gimana tuh contohnya? Iya, kayak lagunya Gea itu, Bu, yang lagunya Kunto Aji gitu, Bu. Pop-pop gitu ya? Iya, Bu. Ibu juga suka banget tahu. Iya, sama, Bu. Kapan-kapan kita bisa lah nonton konser bareng. Iya, Bu, boleh. Infonya ya, jangan lupa. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu mau tanya dulu nih. Apa sih hal yang membuat Gea hadir di sini bisa ketemu Ibu itu? Apa ya alasannya melatar belakangi Gea bisa sampai di sini sekarang di ruangan ini gitu? Apa ada hal yang mendorong Gea buat ngelakuin hal ini atau ada desakan dari orang lain atau memang ini memang keinginan Gea sendiri gitu? Ada nggak kayak gitu? Saya datang atas kemauan saya sendiri, Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita tentang perasaan yang mengganggu saya akhir-akhir ini, Bu. Begitu ya Gea. Gea bisa nggak menceritakan lebih lanjut nih tentang apa yang mengganggu Gea gitu. Tadi kan Gea menyebutkan kalau ada perasaan yang mengganggu Gea nih akhir-akhir ini. Gea bisa nggak menjelaskan secara lebih lanjut gitu apa yang dimaksud dengan mengganggu itu gitu? Gimana ya, Bu? Jadi saya tuh kayak cemas gitu loh, Bu.
Aduh, saya bingung ngomongnya, Bu. Iya, Ibu mengerti apa yang Gia rasakan gitu. Pasti sulit gitu buat menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi Gia tenang saja, Ibu. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, rahasia Gia itu hanya sampai ke Ibu. Jadi Gia nggak perlu khawatir buat cerita apapun itu ke Ibu. Ibu bakal dengerin Gia dengan baik gitu. Apapun yang Gia sampaikan, Ibu bakal di sini buat dengerin Gia. Jadi Gia nggak perlu takut gitu ya. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya tuh merasa perasaan saya tuh nggak menentu gitu loh, Bu. Saya merasa cemas, tapi juga ada rasa takut dan juga perasaan marah gitu, Bu. Terus saya tuh juga merasa perasaan tidak menentu ini terus hadir saat saya mendekati ujian akhir semester, Bu. Terus saya tuh kayak nggak nyaman gitu loh, Bu. Gitu ya Gia. Oke, Ibu paham apa yang Gia sampaikan. Tapi Gia bisa nggak menjelaskan lebih lanjut? Tidak nyaman yang Gia maksud tuh kayak gimana sih? Definisi nggak nyaman yang Gia rasakan itu kayak gimana gitu? Bisa nggak Gia menceritakan ke Ibu jika Gia berkenan? Saya tuh nggak nyaman sama diri saya yang sekarang ini, Bu. Kecemasan saya malah membuat saya menjauhi teman saya terus, Bu. Terus saya juga kalau pulang langsung masuk ke kamar dan mendengarkan lagu. Padahal biasanya saya ngobrol dulu sama orang tua. Tapi sebenarnya saya tuh malas buat ngapa-ngapain karena perasaan cemas saya lebih mendominasi saya gitu loh, Bu. Gitu ya Gia. Oke. Tapi ada nggak sih hal lain yang membuat Gia merasa nggak nyaman dan cemas itu selain UAS gitu? Tadi kan Gia menyampaikan kalau UAS itu menjadi salah satu faktor ya yang membuat Gia merasa cemas gitu. Ada nggak sih kira-kira mungkin faktor lain gitu? Hanya UAS, Bu. Sepertinya ada hal lain, Bu. Loh, tadi kan Gia bilang cuma UAS, tapi tadi bilang ada hal lain gitu. Itu sebenarnya bagaimana ya Gia? Mungkin apa gitu hal lainnya? Iya, Bu. Jadi saya kan mau ada kumpul keluarga besar buat acara Natal gitu, Bu. Tapi saya tuh takut buat kumpul sama keluarga besar, Bu. Takut kumpul keluarga besar? Gimana itu maksudnya Gia? Iya, Bu. Saya tuh takut kumpul keluarga besar karena waktu semester 3 lalu pas Natal saya pernah dibanding-bandingin dengan keluarga, Bu. Perihal nilai semester waktu itu saya dibandingkan dengan sepupu saya yang kebetulan juga kuliah dan semesternya sama dengan saya, Bu. Terus salah satu orang tua saya tuh bilang kalau nilai saya itu kurang, tidak seperti sepupu saya dan menganggap bahwa saya itu gagal. Jadi saya tuh takut buat kumpul keluarga lagi, Bu. Jadi oke, Ibu mulai paham nih apa yang Gia rasakan gitu ya. Jadi Gia itu merasa cemas karena mau berkumpul dengan keluarga pas Natal gitu ya, keluarga besar gitu ya. Iya, benar sekali. Karena itu penyebabnya karena Gia pernah dibandingkan gitu ya dengan sepupu Gia yang kebetulan juga kuliah sama seperti Gia gitu ya Gia. Iya, Bu. Saya selalu berpikir jika saya mendapatkan nilai kurang, saya itu gagal karena tidak bisa sehebat sepupu-sepupu saya yang selalu mendapatkan nilai sempurna, Bu. Oh iya ya, jadi Gia itu selalu berpikir jika Gia mendapatkan nilai yang nggak baik atau kurang baik dari sepupu Gia itu berarti Gia itu gagal gitu ya. Gia membentuk pemikiran bahwa Gia itu gagal kalau nggak bisa sebaik sepupu Gia yang lain gitu. Iya, benar begitu, Bu. Begitu. Oke, Ibu paham apa yang Gia rasakan. Oh iya, tadi kan Gia mengatakan ya, yang kemarin ngisi di forum juga, terus kita udah berbincang tadi mengenai musik yang Gia sukai gitu kan. Ternyata Gia suka mendengarkan musik dan juga nyanyi gitu ya kebetulan. Oke. Jadi di sini tuh kan pada konseling itu ada salah satu teknik yang itu menggunakan
salah satunya musik ini Gia. Jadi di sini Ibu menawarkan untuk Gia menggunakan konseling dengan perantara musik ini. Nanti Gia bisa mendengarkan lagu yang mungkin menurut Gia nih lagu itu kok aku banget ya. Lagu ini kok jiwanya aku banget gitu saat ini. Itu nanti kita bisa mungkin mendengarkan lagu bersama, bernyanyi bersama jika Gia mau juga gitu. Bagaimana Gia? Iya Bu, saya setuju. Kebetulan ada satu lagu yang menurut saya tuh relate dengan diri saya saat ini Bu. Dan saya sering mendengarkan lagu itu Bu. Sampai-sampai saya tuh sering nulis-nulis liriknya itu di buku catatan saya Bu. Wah, bener kah? Kalau Ibu boleh tahu nih, lagunya judulnya apa sih Gia? Iya Bu, judul lagunya itu Jiwa yang Bersedih dari Gia Indrawari Bu. Oh, Belakangnya ini saya sering mendengarkan lagu tersebut karena saya merasa relate dengan lagu itu Bu. gitu ya Gia. Kalau gitu, gimana kalau kita dengerin lagu itu sekarang? Gia mau nggak? Mau Bu. Nanti kita bisa nyanyi juga, have fun aja sama Ibu ya. Iya Bu. Ibu izin buat buka salah satu aplikasi buat mendengarkan musik ya Gia lewat HP Ibu. Iya, Gia nggak Bu. keberatan kan? Oh, enggak Bu. Permisi ya. Tadi Gia menyebutkan lagunya apa? Jiwa yang bersedih dari Gia ya. Itu yang kemarin pernah itu nggak sih? Viral gitu nggak sih? Iya Bu, itu banyak di TikTok, banyak di YouTube. Oh, Ibu juga suka tahu dengerin itu. Pernah gitulah. Udah nggak asing gitu nggak sih? Iya Bu. Jiwa yang bersedih ya. Iya. Oh iya, Ibu mau nyampein satu hal. Dalam mendengarkan lagu dan juga menyanyi nanti, Gia juga boleh banget buat nulis sepenggal lirik mungkin atau beberapa lirik yang sangat relate buat Gia. Kayak ini tuh aku ada di lirik ini gitu. Gia bisa menuliskan di buku yang Gia bawa gitu. Kebetulan Gia bawa buku kan? Iya Bu. Oh iya. Oke, terima kasih ya sudah membawa buku. Nanti di situ Gia boleh menuliskannya. Iya Bu. Mau sekarang kita play? Boleh Bu. Oke, semoga tidak ada iklan ya karena ini di YouTube. Sebenarnya Iya, Bu. ada deh. Sebentar ya. Iya Bu. Gia siap? Siap. Kita bersenandung bersama. Nah, ini liriknya kalau Gia mau membaca ya, karena Ibu juga kurang hafal. Ayo Gia kalau maunya. Dulu sebentar perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah nanti kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Oh, menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku Gia
juga bisa menambahi gambar-gambar mungkin kalau Gia ingin. Hatimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Sampaikan pada sedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah hati berlari? Gimana Gia? Apakah udah sebentar? Oke Bu. Kalau mau ditambahin liriknya nggak apa-apa. Kalau sekiranya relate gitu. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Karena sudah Bu. Karena sudah. Oke, karena musiknya juga kebetulan udah selesai ya Gia. Iya, Dia Bu. sudah bisa mendapatkan lirik yang sangat Gia banget gitu di liriknya. Udah, Bu. Oke, baik. Ibu mau tanya nih, gimana perasaan Gia setelah mendengar lagu ini? Apa dari Gia ya? Kebetulan namanya juga sama nih. Iya, Bu. Dia juga mau nggak jadi penyanyi kayak gini? Pengen sih, Bu. Oh, kalau pengen kira-kira apa genrenya? Pop juga atau mungkin rock, dangdut? Sepertinya saya akan mencoba semua genre, Bu. Wah, keren banget Gia. Oke. Gimana tadi perasaan Gia gitu setelah mendengarkan lagu bersama kita? Jadi ikut perasaan sedih, Bu, karena lagunya itu relate dengan saya banget, Bu. Jadi Gia tuh merasa masuk gitu ya ke dalam lagunya gitu ya. Iya, Bu. Oke, Ibu paham apa yang Gia rasakan gitu ya. Gia juga sudah kan selesai menulis lagu yang relate. Iya, Bu. Bisa Ibu lihat nggak catatan Gia mengenai lirik yang relate tersebut? Boleh, Bu. Oke, permisi ya Gia. Iya, Bu. Ibu bakal lihat terlebih dahulu. Tapi sebelumnya nih, Ibu mau merangkum apa yang telah kita dapatkan selama sesi yang sekarang ini ya, dari awal sampai saat ini. Jadi yang bisa Ibu rangkum dari apa yang telah Gia sampaikan gitu ya. Tadi tuh Gia mengalami perasaan cemas gitu yang berlebih, dan ternyata itu sumbernya dari Gia yang akan mendekati UAS, dan juga Gia yang takut berkumpul dengan keluarga besar gitu ya, karena pengalaman yang tidak mengenakkan gitu. Pernah dibandingkan gitu ya dengan sepupu Gia yang kebetulan juga seumuran dengan Gia yang tengah menempuh kuliah gitu. Tapi di situ juga buat Gia menarik diri gitu ya dari sosial tadi. Gia jadi mengurung diri di kamar, jadi menjauhi orang tua, teman gitu, karena Gia malah jadi asik gitu sendiri di kamar dengan mendengarkan lagu yang relate dengan keadaan Gia. Benar begitu Gia? Iya, benar demikian, Bu. Oke, jika benar begitu, Ibu di sini mau mengajak Gia nih buat melihat permasalahan Gia lebih dalam lagi, lebih jauh lagi lewat perantara lirik yang telah Gia tulis nih. Kebetulan Gia tadi juga sudah menuliskan. Iya, Bu. Yuk kita lihat bersama-sama ya Gia. Iya, Bu. Nah di sini tuh yang pertama Gia tuh menggarisbawahi lirik lagu yang berbunyi hal yang tak mereka mengerti. Nah,
itu tuh maksudnya apa ya Gea? Ada hal yang tak mereka mengerti ini yang di sini. Itu maksudnya gimana itu? Kalau menurut sudut pandang Gea gitu, dari Gea, Pov Gea gitu. Iya Bu, saya tuh kayak capek gitu loh Bu, dibandingkan terus sama keluarga saya. Padahal tanpa mereka ketahui saya tuh juga sudah belajar semampu saya kok Bu. Tapi ya gitu, tetap aja hasilnya nggak sebaik sepupu-sepupu saya gitu Bu. Oh, oke. Jadi di sini tuh liriknya itu menggambarkan Gea yang capek gitu ya, yang harus dituntut buat sama dengan sepupu Gea tanpa mereka mengerti bahwa Gea tuh di sini loh, aku tuh udah usaha di sini, aku tuh juga udah berusaha sebaik mungkin yang bisa Gea lakukan gitu ya. Oke. Benar begitu Gea? Iya Bu, benar begitu. Kalau Ibu boleh tahu nih, Gea itu punya sepupu berapa ya gitu? Sebenarnya ada 2 Bu, yang satu itu sudah lulus dan mendapatkan predikat cum laude Bu. Wow. Yang satu ini seumuran dengan saya dan dia sering sekali juara di perlombaan yang dia ikuti Bu. Nilainya juga selalu sempurna setiap semesternya Bu. Apakah hal tersebut juga yang membuat Gea itu merasa gagal gitu kalau nggak bisa sama dengan sepupu Gea yang tadi bisa lulus dengan predikat cum laude atau yang selalu memenangkan perlombaan, atau itu yang membuat Gea selalu berpikir bahwa aku ini gagal kalau nggak bisa seperti mereka, aku ini gagal kalau nggak bisa sejalan dengan mereka gitu. Apakah seperti itu Gea? Iya Bu, benar sekali. Saya jadi merasa gagal dan terbebani kalau nggak sesuai sama sepupu saya yang lain Bu. Oke. Ibu paham apa yang Gea rasakan ya. Nah, lalu selanjutnya ini juga masih ada beberapa lirik gitu ya yang Gea tulis. Jadi di sini ada yang di garis bawahi Gea yang sangat ditekankan Gea gitu ya. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Nah, itu gimana sih menurut Gea? Kalau dari kenapa kok Gea bisa sampai berpikir ini tuh relate banget sama aku? Itu apakah ada pengalaman yang mendasari hal tersebut gitu sampai Gea bisa menuliskan ini gitu? Itu Bu, perasaan cemas yang berlebih itu malah kayak membuat saya hilang fokus gitu loh Bu. Dan akhirnya semua tugas yang ada tuh nggak saya kerjakan karena saya bingung harus mengerjakan yang mana dulu karena saya nggak fokus, dan belum lagi tugas di kepanitiaan. Jadi kesannya kayak saya tuh diserang tugas yang banyak dan nggak ada waktu buat diri saya sendiri gitu Bu. Padahal membuat saya, dan hal itu tuh membuat saya menarik diri dari lingkungan sosial saya karena ya perasaan cemas mendominasi saya dan membuat saya nggak fokus melakukan berbagai kegiatan Bu. Gitu ya Gea. Jadi Gea itu merasa kayak hilang fokus karena rasa cemas tadi itu lebih mendominasi dalam diri Gea gitu ya, yang malah membuat Gea itu nggak dapat menyelesaikan tugas kuliah maupun tugas kepanitiaan itu dengan baik karena rasa cemas yang menghantui Gea gitu. Iya Bu, benar begitu. Saya nggak usah aja ketemu keluarga besar saya Bu, biar rasa cemas itu nggak saya rasakan gitu Bu. Gea, Ibu paham apa yang Gea rasakan, bahkan sampai Gea bisa merasakan, berpikir dan merasakan hal tersebut. Tapi di sini Ibu juga kurang setuju dengan pendapat Gea yang mengatakan bahwa ya udahlah, aku nggak mau ketemu keluarga besar aja karena kalau memang itu faktor yang membuat
Gea merasa cemas gitu ya. Tapi di sini Ibu kurang setuju karena menurut Ibu Gea itu mampu. Gea itu harus mampu menghadapi keluarga besar Gea. Gea itu harus menunjukkan bahwa ini loh Gea. Gea yang asli itu kayak gini. Gea itu mampu kok bisa. Gea juga bisa buat jalan sendiri kok. Gak harus sama kayak sepupu yang lain. Gea itu bisa loh gitu. Jadi Gea juga harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa saya itu gak harus jadi orang lain buat menuhin ekspektasi dari keluarga. Saya itu bisa membuat jalan saya sendiri gitu ya Gea. Iya Bu, tapi gimana ya Bu? Saya merasa takut aja gitu. Nggak apa-apa Gea. Rasa takutmu itu sangat valid banget. Gea nggak perlu langsung bisa masuk gitu, nggak. Gea perlahan saja dulu. Secara perlahan gitu, nggak usah langsung harus bisa gitu kan. Kayak contohnya nih filosofi nih. Kupu-kupu itu buat cantik pasti sebelumnya juga pernah menjadi ulat gitu, yang bahkan dilirik orang aja nggak mau kan, orang nggak mau melihat itu, tapi nyatanya dia bisa kok nunjukin kalau dia itu bisa cantik dengan cara dia sendiri gitu. Begitupun dengan Gea, Ibu juga yakin bahwa Gea itu mampu menunjukkan ke orang-orang bahwa ini loh aku tuh mampu gitu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Gea. Nah, selanjutnya ada lirik lagi nih yang Gea tulis gitu ya. Yang berbunyi, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Itu maksud Gea gimana itu? Dari sudut pandang Gea gitu. Kenapa kok Gea sampai bisa berpikir bahwa ini itu aku banget, kayak lirik sebelumnya tadi? Yang selama ini kau hebat itu sebenarnya afirmasi buat diri saya gitu Bu. Karena saya merasa bahwa saya telah belajar sesuai porsi saya, sesuai kemampuan saya, dan saya merasa bahwa hal itu cukup gitu loh Bu. Tapi ya itu Bu, keluarga besar saya itu seakan-akan memaksa saya untuk dapat nilai yang lebih baik lagi. Dan nilai yang saya dapatkan itu masih kurang karena nggak bisa sebaik sepupu saya yang lain Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau ngucapin jempol 2 buat Gea karena Gea udah bisa buat afirmasi positif buat diri Gea gitu ya. Selama ini kau hebat, itu benar banget. Gea itu selama ini sudah hebat karena sudah bisa sampai di titik ini gitu. Kira-kira menurut Ibu tindakan atau strategi yang cocok untuk masalah ini apa ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Gea tentang strategi tadi, karena hal itu bakal membawa kita buat ke fase yang lebih dalam lagi gitu ya Gea. Wah, benarkah Bu? Bener sekali, karena Gea dari awal juga sampai saat ini tuh Gea sudah keren banget. Oh iya, sebelum berpindah pada fase selanjutnya, izinkan Ibu buat merangkum nih, menyimpulkan apa yang udah Gea sampaikan gitu ya. Ya Bu. Nah, jadi Gea ini juga perasaan cemas Gea ini karena Gea yang hilang fokus gitu ya, yang menyebabkan Gea hilang fokus, jadi Gea nggak bisa menyelesaikan tugas dengan secara maksimal, baik tugas kuliah dan juga tugas dari kepanitiaan gitu, karena Gea yang merasa yang selalu memikirkan tentang UAS nanti gitu, gimana nanti aku berhasil atau enggak gitu ya Gea. Iya Bu, benar demikian. Oke, kita sudah memasuki fase selanjutnya gitu ya Gea. Pada fase ini karena Gea udah tahu kan penyebab rasa cemas itu ternyata bukan hanya dilatar belakangi ketakutan Gea menghadapi UAS saja, tetapi juga karena rasa takut Gea yang takut dibandingkan dengan sepupu Gea pada saat kumpul bersama keluarga saat Natal nanti. Nah, Ibu juga mau bertanya nih sama Gea, kira-kira Gea punya harapan nggak buat masalah Gea ini? Apakah ada harapan yang Gea inginkan gitu dari permasalahan ini?
Harapan saya sih, saya dapat membuat strategi dengan bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Melihat dari permasalahan ini, saya juga pengen membuat keputusan yang nggak egois, Bu. Seperti menarik diri dari keluarga besar karena rasa takut saya dibandingkan, Bu. Bagus sekali, Gia sudah sangat dewasa ya bisa buat harapan-harapan sedemikian kerennya gitu. Nah, Ibu juga di sini bakal selalu membimbing Gia gitu sampai Gia bisa mendapatkan strategi ini nih yang cocok buat permasalahan saya gitu. Ibu bakal mendampingi Gia terus, Gia nggak usah takut. Ibu di sini, Ibu dengerin Gia gitu ya, Gia. Baik, Bu. Oke, pada fase ini karena tadi Gia juga kebetulan sudah tahu nih penyebab rasa cemas Gia itu ternyata bukan hanya dilatar belakangi rasa takut Gia dalam menghadapi UAS, tapi juga ada faktor lain yang ternyata itu Gia takut buat berkumpul dengan keluarga besar gitu ya, karena pengalaman yang tidak mengenakan Gia pernah dibandingkan dengan sepupu Gia gitu ya, Gia. Oke, Ibu mau tanya nih, untuk permasalahan Gia yang telah Gia sampaikan kepada Ibu dari awal hingga pada saat ini, apakah ada gitu harapan yang ingin Gia dapatkan gitu dari permasalahan ini, kayak aku tuh pengen gini-gini gitu, mungkin apakah ada, Gia? Ada, Bu. Harapan saya sih, saya dapat membuat strategi dengan bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Melihat dari permasalahan saya, Bu, saya juga pengen membuat keputusan yang nggak egois seperti menarik diri dari keluarga dan menjauhi mereka semua karena takut saya akan dibanding-bandingkan, Bu. Wah, keren banget. Bagus sekali Gia sudah sangat dewasa dalam mengambil strategi gitu ya, nggak cuma memikirkan Gia tetapi juga memikirkan keluarga lain gitu. Gia juga sudah berusaha buat tidak egois gitu dalam pengambilan strategi yang sesuai gitu. Gia nggak usah khawatir karena di sini tuh Ibu akan selalu bersama Gia. Ibu akan membimbing Gia sampai Gia bisa mendapatkan strategi yang sesuai. Di sini Ibu akan selalu mendengarkan Gia, di sini Ibu akan selalu menemani Gia. Jadi Gia nggak perlu merasa sendiri gitu, karena Ibu akan bersama Gia gitu. Baik, Bu. Nah, dalam menulis strategi nanti, Ibu juga mau menawarkan nih salah satu pendekatan yang dari musik juga. Jadi di sini tuh ada relaksasi dengan musik gitu. Gia sebelumnya pernah dengar nggak relaksasi dengan musik tuh yang kayak gimana gitu? Belum pernah, Bu. Saya juga belum pernah mencoba. Oh, jadi di sini Ibu menawarkan pendekatan itu, nanti kita bisa mendengarkan lagu yang instrumennya yang tenang gitu. Jadi bisa mengurangi ketegangan Gia, kecemasan Gia bisa menjadi lebih tenang gitu dalam menulis strategi gitu mungkin. Boleh, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu mau minta izin buat buka handphone lagi, buat mencari refleksi itu tadi yang sesuai dengan Gia gitu ya, supaya Gia bisa menjadi lebih tenang gitu. Ya, Bu. Oke, Gia, sebentar ya Ibu izin. Nah ini tuh salah satu instrumennya yang Ibu sering dengarkan gitu. Sebelumnya Ibu minta Gia buat duduk dengan nyaman gitu. Nyaman, Gia tarik nafas, buang perlahan, tarik nafas lagi, buang perlahan. Di sini Gia, Ibu minta supaya Gia dapat menuliskan strategi yang sesuai dengan keadaan Gia, yang sesuai dengan permasalahan Gia, dan Ibu harap strategi tersebut yang memang berguna gitu buat Gia, yang memang pantas buat diri Gia gitu. Oke, dapat dimulai. Gia mungkin bisa menulis di buku yang telah Gia tadi. Ibu bakal di sini dan menunggu sampai Gia selesai. Nanti ketika Gia sudah selesai bisa sampaikan ke Ibu ya. Nanti Ya, Bu. kita bisa lanjut kepada sesi berikutnya gitu.
Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu izin mematikan. Baik, gimana Gia setelah kita relaksasi dengan musik tadi gitu? Apa yang Gia rasakan gitu, perasaan yang mendominasi? Saya lebih tenang sih, Bu, karena musiknya tuh kayak bikin saya lebih tenang gitu, Bu. Oke, jadi salah satu relaksasi ini juga bisa Gia gunakan nih kalau Gia merasa cemas gitu. Nanti Gia kan juga suka kan mendengarkan musik, nanti bisa Gia putar di HP Gia gitu, di kamar mungkin gitu, supaya Gia nggak menjadi lebih cemas, supaya Gia bisa menjadi lebih tenang gitu ya. Ya, Bu. Oke, Ibu izin buat membaca nih strategi yang telah Gia tulis dan Gia pilih gitu ya. Ya, Bu. Yang pertama, saya gak mau takut sama orang. Semua orang punya pencapaian. Garis finish orang beda-beda. Gak harus UGM kalau mau sukses. Jadi pemenang buat diri sendiri. Orang tua yang selalu bangga sama aku gitu. Apakah Gia juga sudah sangat yakin dengan strategi ini? Saya ragu sih, Bu. Oh, kenapa kok bisa ragu dengan pendapat Gia gitu? Apakah Gia mungkin ada strategi yang mengganggu, atau menurut Gia itu strategi apa? Gia yang sekarang itu kenapa kok bisa sampai berpikir kalau nggak bisa mendapatkan hal ini? Apakah ada yang melatar belakangi gitu? Atau mungkin Gia mau buat strategi lagi gitu? Bisa sekali kalau mau dituliskan atau mau disampaikan secara langsung, boleh. Ibu akan mendengarkan. Sepertinya saya akan menulis yang lain, Bu. Oh, boleh sekali Gia. Nah, nih kalau mau menulis yang lain, mau didengarkan musik lagi atau tidak? Boleh, Bu. Boleh yang tadi ya. Ya, Bu. Gia di sini jadi lebih rileks gitu ya. Nggak usah tegang, Gia santai saja dan mengikuti alunan musik gitu. Oke? Ya, Bu. Wah, ada berapa itu Gia? Ada 2, Bu. Sudah Gia? Ya, Bu. Oke, baik. Di sini Gia dapat menuliskan strategi ya yang mungkin
pengen Gea lakukan untuk mencapai keinginan yang ini tadi yang Gea sudah tulis yang pertama tadi ya. Jadi di sini Ibu izin membacakan gitu ya. Jadi Gea sudah dapat membuat 2 strategi nih yang sekiranya dapat membuat Gea sampai pada tujuan Gea yang pertama gitu. Yang pertama itu strategi yang akan Gea lakukan itu tetap ikut kumpul dengan keluarga besar dengan membuat kelompok belajar, lalu terakhir kali ikut kepanitiaan. Lalu yang strategi kedua itu ikut kumpul keluarga besar, belajar sendiri, dan juga mengikuti kepanitiaan yang sudah ditunggu-tunggu yaitu penerimaan maba gitu ya. Nah, tapi dari sini Ibu mau tanya nih sama Gea. Kira-kira dari 2 strategi tadi itu mana yang paling mantep buat Gea pilih supaya Gea bisa mendapatkan hal yang Gea sudah sampaikan tadi gitu. Apa yang akan Gea lakukan gitu, strategi yang menurut Gea yang paling pas, paling cocok gitu. Yang mana Gea? Sepertinya saya akan memilih strategi yang pertama, Bu, yaitu tetap kumpul bersama keluarga besar, membuat kelompok belajar bersama teman, dan sudah tidak mengikuti kepanitiaan lagi, Bu. Oh, baik sekali. Kalau memang itu yang menurut Gea paling mantep gitu ya, paling cocok sama kebutuhan Gea pada saat ini, Ibu akan senantiasa mendukung Gea gitu. Tapi Ibu juga mau tahu alasan apa sih kok Gea memilih strategi 1, enggak kedua gitu. Apa yang melatar belakangi Gea buat memilih strategi 1 gitu? Apakah ada? Ada, Bu. Alasan kenapa saya memilih strategi tersebut itu karena ini, Bu, saya menyadari bahwa saya terlalu takut dengan hal yang belum tentu terjadi kayak dibandingkan. Jadi saya harus berani, Bu, buat bertemu dengan keluarga besar yang sebelumnya tuh saya tuh takut. Saya akan terus berpikir dengan membuat kelompok belajar saya akan lebih bisa belajarnya, Bu, karena ada teman yang mau membantu saya saat saya bingung. Terus juga saya kan udah semester 5, jadi saya rasa cukup untuk mengikuti kepanitiaan tuh sudah cukup sertifikat saya, Bu. Jadi saya ingin fokus belajar saja. Bagus sekali Gea. Gea juga sudah mantap kan dengan pilihan strategi yang sudah Gea pilih? Sudah, Bu. Saya mantap dan yakin dengan strategi yang telah saya buat. Oke. Karena Gea juga tadi sudah mantap gitu, sudah mantap banget sama strategi yang ini gitu, yang pertama tadi. Oke, di sini sebelum sesi kita berakhir, Ibu mau merekomendasikan 1 buah lagu nih, karena Gea suka mendengarkan lagu ya. Ibu mau Gea mendengarkan salah satu lagu yang sangat liriknya itu sangat membangun, sangat memotivasi buat diri Gea, karena tadi itu kan kita udah mendengar lagu yang sedih-sedih gitu, yang sendu-sendu gitu ya. Apakah Gea mau mendengarkan lagu yang Ibu rekomendasikan? Boleh, Bu. Oke, Ibu izin membuka handphone lagi ya buat memilih lagu tersebut. Jadi ini tuh lagu dari Citra Scholastika. Gea udah pernah belum mendengar tentang ini? Udah, Bu. Lagu-lagunya bagus, saya juga suka. Kayaknya Gea juga tahu deh ini lagunya apa. Tahu nggak judul lagu yang Aku Pasti Bisa gitu? Tahu, Bu. Tahu. Iya. Jadi kita bisa menyanyikan lagu bersama-sama gitu ya, kayak yang pertama tadi. Iya, Bu. Karena Gea sudah tahu gitu. Ini sangat, lagunya itu sangat fresh banget menurut Ibu, dan menurut Ibu ini sangat cocok, sangat menggambarkan Gea gitu. Gea yang ceria, Gea yang selalu bisa meraih apa yang Gea inginkan gitu. Oke? Iya, Bu. Ini lagunya. Ini liriknya juga kalau Gea mau membaca ya. Mentari terbenam, Yuk Gea. temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan
semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Ayo Gia. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Gimana lagunya? Bagus Bu. Oke, kita nyanyi lagi ya. Iya Bu. Bentar Gia. Nanti Gia bisa mendengarkan ini lagi kalau memang diperlukan gitu ya. Iya Bu. Matahari terbenam, beri semangat batu jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Gimana Gia setelah mendengarkan lagu ini gitu? Apakah menjadi membangun semangat Gia lagi gitu? Iya Bu. Saya jadi lebih tenang saat mendengarkan lagu ini Bu. Dan saya jadi punya semangat baru setelah mendengarkan lagu ini Bu. Oke, jadi di sini Ibu juga ingin Gia itu beranggapan bahwa Gia pasti bisa gitu. Tadi kan aku pasti bisa, ini diganti Gia pasti bisa, bukan Gia pasti gagal gitu. Jadi di sini Ibu ingin Gia itu berpikir bahwa Gia itu pasti bisa kok ngelakuin semua hal, semua rintangan yang ada dalam diri Gia. Gia itu pasti berhasil kok buat semuanya dengan semangat Gia yang baru gitu. Udah semangat kan? Udah Bu. Oke, dengan semangat yang membara gitu ya. Iya Bu. Oke. Nah, di sini karena kita juga udah sampai di penghujung sesi konseling pada hari ini gitu, Ibu mau meringkas nih apa yang udah kita dapatkan dari awal hingga akhir tadi gitu. Yaitu dalam permasalahan yang Gia alami dari rasa cemas tadi ya, cemas karena mau UAS dan juga cemas karena mau bertemu dengan keluarga, Gia sudah membuat strategi yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren dan sangat-sangat sesuai dengan permasalahan Gia menurut Gia gitu, yaitu ikut kumpul dengan keluarga besar, membuat kelompok belajar, dan terakhir kali ikut kepanitiaan karena Gia sudah memasuki semester 5 gitu, dan menurut Gia itu sudah sangat cukup gitu. Iya Bu. Oke. Benar begitu ya Gia? Iya Bu, benar sekali. Oke, Ibu juga mau menyampaikan bahwa Gia tuh sangat keren banget, sudah bisa buat strategi yang seluar biasa ini. Gitu, Gia juga sudah dapat membuat strategi ini tuh dengan diri Gia sendiri dan strategi yang sangat sesuai menurut Gia gitu untuk mengatasi permasalahan yang tengah Gia lalui gitu ya. Nah, Ibu juga mau nih membuat jadwal selanjutnya dalam proses konseling kita gitu supaya Ibu dapat melihat gitu perkembangan Gia gimana sih, apa Gia udah bisa melakukan strateginya dengan baik gitu. Apakah Gia setuju jika Ibu menjadwalkan ulang pertemuan kita nanti? Iya Bu, boleh. Kalau 1 minggu dari hari ini bisa nggak Gia? Mungkin di hari yang sama atau mungkin kalau Gia minggu depan ternyata ada keperluan lain kayak tadi kuliah ya, itu kan kebetulan hari ini karena libur gitu, ternyata besok ada. Apakah ada hari lain yang Gia rekomendasikan gitu? Mungkin bisa Sabtu atau Minggu depan Bu. Oh, bagus-bagus. Siap. Iya. Berarti nanti Sabtu gitu ya? Iya Bu. Nanti Gia bisa menghubungi Ibu lagi lewat nomor Ibu ya. Iya Bu. Gia sudah tahu kan nomor Ibu? Sudah Bu. Oke, nanti Gia bisa menghubungi lewat nomor. Nanti kita bisa membuat janji ulang buat pertemuan selanjutnya atau sesi kedua kita gitu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bimbingannya. Iya Gia, Ibu juga mau berterima kasih banyak sama Gia karena Gia sudah mau berkeluh kesah nih dengan Ibu, sudah mau bercerita yang sebenarnya Gia lalui, sampai Gia sudah bisa membuat strategi itu sungguh-sungguh
luar biasa banget Gia. Gia sudah sangat keren gitu. Oke, sampai di sini juga Ibu mau bilang sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu dengan keadaan baik seperti ini ya Gia. Dan semoga kalau memang Gia mau pulang langsung atau mau di sini dulu sama Ibu mungkin mau makan atau apa, boleh sekali Gia gitu. Ya Bu, saya langsungan saja ya Bu. Saya Oh, iya. izin pamit. Iya Ini Gia. buku saya. Oh iya, Ibu juga mau nyampein satu hal kalau Gia tuh nggak sendiri, Ibu selalu ada buat Gia gitu ya Gia. Iya Bu. Hati-hati di jalan ya, nanti kalau macet juga hati-hati. Iya Bu. Terima kasih Soalnya ya udah Bu. sore juga. Iya Gia, Sampai hati-hati jumpa ya. Bu. Iya Gia, yuk Ibu antarkan sampai pintu. Iya. Hati-hati ya Gia. Ya. Bu udah. Bangsat ya. Kau tidak mau aku kira ngomong apa? Apa? Tanganmu. Oh, oh. Iya bener. So aku bisa menahan semua tenaga karena Aisyah. Iki jaluke piye? Kalian mendingan sik tata-tata aku tak pipis ya. Iki aku njaluk nganggo laptopmu ti. Laptopmu ndi? Iki nanti ya Barista. Iki sih ke video ya. Heeh. Sudah, Bu.